Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sebelum saya memulai video, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Elfrina Andini dari program studi PG PAUD kelas reguler plus. Video yang saya buat kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teori belajar dan pembelajaran di tugas ujian akhir semester. Di dalam sekolah saya menggunakan dua teori, yaitu teori kognitif dan teori humanistik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif merupakan teori belajar yang muncul setelah teori behavioristik. Teori belajar kognitif muncul untuk merespon teori belajar behavioristik yang hanya memperhatikan kondisi psikologis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kognitif berhubungan dengan atau melibatkan kognisi atau berdasarkan kepada pengetahuan faktual yang empiris. Istilah kognitif sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu cognition, yang berarti pengertian mengerti. Dalam hal ini, pengertian yang dimaksud adalah penggunaan pengetahuan, penataan, dan perolehan. Pada zaman yang terus berkembang, kognitif menjadi lebih dikenal dalam dunia pendidikan. Di dalam penerapan pembelajarannya, teori kognitif menyarankan bahwa guru meminta kepada peserta didik untuk menggambarkan pengalamannya melalui kalimat atau yang sering dikatakan untuk menceritakan kembali pengalaman. Yang kedua, yaitu guru memberikan bantuan ketika peserta didik merasa ada masalah. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk memaksimalkan ide agar menjadi anak yang kreatif. Yang keempat adalah mengajak. Guru disarankan untuk mengajak peserta didik untuk melakukan diskusi. Yang kelima, guru dapat meningkatkan kemampuan kognitif peserta didik. Yang terakhir, selalu memotivasi peserta didik dan tidak terlalu fokus dalam kegiatan belajar hafalannya. Teori yang selanjutnya yaitu teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah teori pembelajaran yang memfokuskan pada seorang individu, di mana manusia menjadi pusat utama dalam pembelajaran. Teori ini berlandaskan pada belajar yang memanusiakan manusia. Namun, dengan demikian, metode yang kami pakai dalam lembaga pendidikan kami yaitu adalah metode sentra. Sedikit saya jabarkan, yaitu metode sentra adalah metode pendidikan yang bertumpu pada konsep bermain sebagai cara mendidik. Sentra adalah wadah abstrak tempat guru menyediakan banyak rangkaian kegiatan untuk anak bermain. Proses pembelajaran sentra meliputi penataan lingkungan main, penyambutan anak, main pembukaan, transisi, kegiatan inti, di masing-masing kelompok yang meliputi pijakan sebelum main, pijakan selama main, pijakan setelah main, makan bekal bersama, dan kegiatan penutup menurut Depdiknas tahun 2006. Berikut adalah penjelasan assessment. Assessment atau assessment adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik hasil kerja dari peserta didik. Penilaian atau asesmen merupakan hal yang penting dalam pembelajaran sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Asesmen apapun itu menjadi sangat penting karena bertujuan untuk mengetahui ketercapaian suatu pembelajaran. Asesmen dalam lembaga kami meliputi evaluasi harian, evaluasi akhir pekan, rapat kerja 3 bulan, rapat kerja per 1 semester, untuk mengetahui seberapa maksimal hasil yang dapat
oleh peserta didik. Media pembelajaran terbagi menjadi tiga, yaitu satu, teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Yang kedua, sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran. Yang ketiga, sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang, dengar, beserta perangkat kerasnya. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran di lembaga saya meliputi televisi, DVD, radio, dan handphone. Sedangkan sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran berikut ada buku materi, foto yang sesuai dengan tema, kemudian benda nyata. Sesekali kami memberikan video pembelajaran melalui televisi. Kemudian berangkat lain ada origami, gunting, kertas bekas, dan beberapa media lainnya. Sedangkan sarana komunikasi adalah gabungan antara media pembelajaran, teknologi, dan sarana fisik yang disediakan oleh lembaga saya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, semoga dimaklumi. Akhir kata, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.